Oke, perkenalkan nama saya Malik Gamal Faisal Palevi dengan nomor induk mahasiswa 250201020162. Di sini saya akan mempresentasikan materi dengan matkul manajemen risiko. Untuk menjawab soal nomor satu, di sini saya memilih perusahaan Bank Rakyat Indonesia atau lebih dikenal BRI. Mungkin sebentar. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang BRI secara umum terlebih dahulu. PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk atau lebih dikenal BRI adalah salah satu bank BUMN terbesar di Indonesia yang memiliki fokus utama pada pemberdayaan sektor mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. BRI dikenal sebagai bank dengan jaringan terluas hingga ke pelosok Indonesia. BRI bergerak di sektor jasa keuangan perbankan dengan kegiatan utamanya yaitu penghimpunan dana masyarakat berupa tabungan, biro deposito. Yang kedua, penyaluran kredit ke usaha mikro, kecil, menengah, bahkan ke korporasi. Yang ketiga, layanan transaksi dan pembayaran. Yang keempat, layanan keuangan digital dan inklusi keuangan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang target pasar BRI. Target pasar BRI dapat dibagi menjadi beberapa segmen utama. Yang pertama UMKM dan nasabah mikro ya, berupa pedagang kecil, nelayan, dengan program unggulan yaitu KUR atau kredit usaha rakyat. Yang kedua nasabah retail seperti individu atau keluarga dengan produk seperti tabungan, pinjaman, dan lain-lain. Yang ketiga nasabah korporasi dan institusi seperti perusahaan besar, BUMN, dan instansi pemerintah. Oke. Fokus utama BRI adalah pembiayaan mikro dan UMKM yang menjadi pembeda utama dibanding bank-bank lain. Model bisnis BRI menggabungkan jaringan fisik luas dan layanan digital sehingga memungkinkan BRI menjangkau masyarakat yang belum terlayani eh, dari pihak bank atau unbank sekaligus bersaing di era digital. Di sini saya akan menjelaskan risiko pemasaran utama yang dihadapi BRI. Risiko pemasaran utamanya yaitu yang pertama itu perubahan perilaku konsumen seperti nasabah dewasa ini semakin mengutamakan kecepatan, kemudahan, dan layanan digital. Yang kedua, generasi muda lebih memilih aplikasi keuangan digital dibanding datang ke kantor cabang. Risiko kedua, persaingan dengan bank digital dan fintech atau financial technology. Yang ketiga, optimalisasi kanal digital dengan peningkatan kualitas penggunaan aplikasi Brimo, namun masih ada gap literasi digital pada nasabah UMKM, terutamanya di pedesaan. Nah, selain resiko pemasaran, ada juga resiko SDM utama yang berpotensi muncul, yaitu yang pertama, kesenjangan kompetensi digital SDM seperti adanya skill gap antara tuntutan pasar dan kemampuan SDM sehingga menyebabkan dampak operasional sebagai contoh, yaitu proses layanan menjadi lambat. Yang kedua, kesalahan input data sehingga menyebabkan pekerjaan berulang. Risiko kedua, adanya resistensi terhadap perubahan dari layanan konvensional ke digital sehingga sebagian SDM cenderung masih mempertahankan cara lama. Yang ketiga, persaingan ketat mendorong target pemasaran dan penyaluran kredit yang tinggi sehingga mengakibatkan beban kerja dan tekanan kerja yang tinggi akan menyebabkan dampak operasional seperti tingkat kesalahan meningkat dan ujungnya mengakibatkan penurunan kualitas layanan kepada nasabah. Nah, di sini tentang alur bagaimana resiko SDM dapat berkembang menjadi resiko operasional yang mempengaruhi produktivitas, kualitas layanan, dan kelancaran proses bisnis. Jadi alurnya itu dari resiko pemasaran itu terjadi perubahan perilaku konsumen dan digitalisasi eh, digitalisasi yang mengakibatkan adanya resiko SDM tadi kesenjangan kompetensi digital, resistensi terhadap perubahan, beban kerja dan tekanan target menyebabkan adanya resiko operasional seperti proses layanan menjadi lambat serta kesalahan transaksi dan data.
Resiko-resiko tersebut mengakibatkan dampak bisnisnya, yaitu produktivitas menurun, kualitas layanan menurun, kepuasan dan loyalitas nasabah turun, dan target bisnis tidak tercapai, sehingga ujungnya menjadi eh, kehilangan pendapatan dari perusahaan tersebut atau BRI. Yang pertanyaan selanjutnya yaitu dampak resiko operasional terhadap kondisi keuangan. Oke, dampak resiko operasional terhadap kondisi keuangan itu yang pertama penurunan efisiensi dan peningkatan biaya operasional, di mana skill gap tadi menyebabkan proses lain menjadi lambat dan terjadi kesalahan input data. Atas hal tersebut mengakibatkan pekerjaan menjadi berulang yang meningkatkan biaya operasional dan mengurangi produktivitas. Yang kedua, penurunan kualitas layanan dan kehilangan pendapatan akan menimbulkan beban kerja dan tekanan yang tinggi akibat target pemasaran yang besar, menurunkan kualitas layanan kepada nasabah, sehingga dimungkinkan nasabah merasa tidak puas dan berpindah ke kompetitor atau pesaing yang secara langsung mengurangi potensi pendapatan. Potensi risiko kredit yang dihadapi BRI yaitu dari sisi pembiayaan pada kredit UMKM, di mana risiko utamanya di sini adalah ketidakmampuan nasabah dalam membayar cicilan. Akibatnya banyak seperti fluktuasi ekonomi atau kegagalan usaha yang mana karena porsi terbesar portofolio BRI berada pada sektor UMKM. Penurunan ekonomi pada sektor ini secara massal dapat berdampak signifikan pada rasio kredit bermasalah atau NPL non-performing loan. Dari sisi piutang gagal bayar pada nasabah institusi muncul jika perusahaan besar atau instansi pemerintah mengalami masalah likuiditas sehingga menunda atau gagal melunasi kewajiban. Yang ketiga, resiko kerjasama dengan pihak ketiga terjadi bukan hanya resiko pemasaran, tetapi juga resiko kredit jika terjadi kerjasama penyaluran kredit atau channeling. Jika mitra pihak ketiga memiliki standar penilaian kredit yang lebih rendah, BRI berisiko menanggung beban kredit macet dari nasabah yang diperoleh oleh mitra atau pihak ketiga tersebut. Oke, jenis asuransi untuk memitigasi resiko yang mungkin terjadi salah satunya yaitu asuransi kredit atau credit insurance. Mengingat fokus utama BRI adalah penyaluran kredit UMKM, eh, korporasi, asuransi ini melindungi bank dari risiko gagal bayar atau uang prestasi oleh debitur. Asuransi cyber, nah, cyber insurance, dikarenakan adanya pergeseran ke layanan digital atau penggunaan aplikasi primo resiko kesenjangan kompetensi digital, asuransi ini memitigasi kerugian finansial akibat serangan cyber, kebocoran data, atau gangguan sistem digital. Yang ketiga, tidak kalah penting asuransi jiwa kredit khusus untuk segmen nasabah retail dan mikro. Asuransi ini menjamin pelunasan sisa pinjaman jika nasabah meninggal dunia atau mengalami cacat total. Oke, strategi diversifikasi asuransi guna meminimalkan potensi kerugian, yaitu meminimalkan resiko konsentrasi penanggung dengan tidak bergantung pada satu perusahaan asuransi saja. Hal ini penting mengingat luasnya jaringan dan besarnya volume kredit oleh Bank BRI. Perlindungan komprehensif dengan layering, seperti diversifikasi tadi, perlindungan berbagai macam asuransi dengan menyesuaikan profil resiko segmen BRI yang memiliki target pasar yang sangat beragam. Potensi resiko teknologi keuangan atau fintech yang timbul yaitu resiko literasi dan eksklusi digital, yaitu terdapat celah literasi digital pada nasabah UMKM dan masyarakat pedesaan yang dapat menghambat adopsi layanan atau meningkatkan kerentanan mereka terhadap penipuan digital. Resiko operasional digital, di mana terdapat kesenjangan kompetensi digital SDM, dapat menyebabkan proses layanan aplikasi menjadi lambat, yang berakibat pada pekerjaan berulang. Resiko keamanan cyber yang jika tidak dikelola akan merusak kepercayaan nasabah terhadap ekosistem digital perusahaan. Nih, rekomendasi manajemen resiko terpadu sebagai berikut. Untuk Bank BRI yang pertama, transformasi budaya dan kapabilitas SDM berupa pelatihan berkelanjutan untuk memastikan SDM Bank BRI mampu mengoperasikan sistem digital dengan baik dan benar. Penguatan ekosistem digital dan literasi melalui program literasi digital khusus bagi nasabah UMKM di pedesaan untuk memperkecil gap penggunaan teknologi serta mengintegrasikan sistem deteksi kecurangan otomatis pada aplikasi Primo untuk melindungi transaksi nasabah retail dan mikro.
Yang ketiga, penyelesaian target dengan kapasitas operasional seperti menyeimbangkan target pemasaran kredit dengan kapasitas SDM agar tidak terjadi penurunan kualitas layanan atau kelelahan kerja yang memicu kesalahan operasional dan memaksimalkan AI atau machine learning untuk membantu penilaian kredit atau kredit scoring guna memitigasi risiko kredit dari sektor UMKM yang memiliki volume tinggi. Yang keempat, strategi diversifikasi dan mitigasi finansial dengan bekerja sama dengan fintech lain, namun tetap menerapkan standar manajemen risiko bank yang ketat untuk menjangkau segmen unbank atau yang tidak terlayani dengan bank secara aman, serta melakukan diversifikasi berbagai asuransi sesuai potensi risiko dan segmen nasabah. Berikut presentasi, demikian presentasi dari saya. Ucapkan terima kasih.